menjadi concern, dan kalau saya lihat pernyataan saya juga di beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa pentingnya melakukan evaluasi dari PSBB yang diterapkan di Palembang ini. PSBB yang pertama kemarin mungkin secara relatif juga kita belak-belakan aja lah, ngaku nggak apa-apa, ini kan kita ada ke dalam konteks ini. Secara umum kan memang belum ada rilis dari evaluasi yang pertama kemarin seperti apa. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua. Dan kedua ini mestinya juga ada namanya ad interim monef. Jadi monef yang dilakukan per waktu, kan 14 hari, jangan tunggu 14 dong. Misalnya 3 hari ini kayak mana. Contoh tadi ada kabar bagus, tapi kan nggak tercatat. Misalnya contoh, angka kontak sebelum PSBB itu 1 orang kontak sekitar 14-16 orang. Dengan PSBB tinggal 6 orang. Coba itu dikeluarkan ya data gitu kan. Itu data Palembang ya Pak? Data Palembang. Jadi artinya kan kayak gini contoh ya. Terus kemudian angka aktifnya pencarian tracing gitu ya. Terus kemudian juga angka kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri segala macam. Itu mestinya kan akurat disampaikan gitu. Tapi ini memang ini ada keterbatasan. Saya belum tahu, nanti mungkin ini boleh ditanyakan langsung di gugus tugas Kota Palembang ya. Juga udah menyampaikan salah satu prediksi, ini hitungannya akurat, hitungan matematika. Tapi harus dilihat juga dalam kenyataan bahwa COVID-19 ini di Indonesia dan khususnya di Sumsel juga kira-kira itu kalau modelnya akan mencapai puncak di pertengahan Juli. Itu modelnya, perhatikan. Yang kedua, kalau data sekarang yang ada itu sekarang sudah berada di bawah sejak 1 Juni. Artinya di bawah puncak tadi. Tinggal kita jaga nanti selama 1 bulan ke depan, kan pertengahan Juli. Kalau bisa 1 bulan ke depan jangan sampai terjadi sesuai modal itu naik ke puncaknya. Kalau itu naik ke puncak, akibatnya apa dampaknya? Maka akan extend memanjang sampai akhir tahun. Tapi kalau ini terus seperti sekarang ini, kan sekarang ini kasusnya misalnya katakanlah bertambahnya nggak seperti puncak yang kita anggap 119 waktu itu, yang sebelum Lebaran ya. Jadi kalau nggak akan tercapai itu lagi sampai sekarang ini, mudah-mudahan ya nggak pertengahan Juli nanti kita betul-betul sudah dalam keadaan, kalau bahasa saya ya, nanti perlu diverifikasi lagi, namanya steady state. Steady state itu artinya keadaannya terus ada tetapi tidak melonjak-lonjak lagi. Di Sumsel ini cukup valid ya, sesuai dengan boleh dibilang teori dan penelitiannya. Saya boleh sampaikan sampai di usia anak 19 tahun itu boleh dibilang tidak ada kematian. Ada satu yang tercatat sebagai kematian itu dengan komplikasi. Artinya ini ada komplikasi. Kemudian sampai usia 44 tahun itu kematiannya di bawah 1%. Persis sama dengan teori. Di atas 45 tahun mulai naik sekitar 5%, kemudian paling puncaknya di atas 70 tahun data kita itu menunjukkan angka kematian mendekati 20%. Nah, itu memang fix. Nah, jadi problem sekarang alhamdulillah ini mulai tertangani, nanti boleh dicatat. Kalau kita lihat di data Sumsel itu kematian PDP itu kan yang tercatat sebagai PDP ya, artinya PDP itu kematiannya sudah di atas 100. Tapi kan kematian kita dilaporkan 42. Karena 42 yang confirm. PDP nggak semuanya confirm itu gitu. Maka ke depan ini insya Allah akan confirm karena pemeriksaan lab ini bisa lebih cepat. Saya sendiri tadi turun misalnya di rumah sakit Pusri, saya ngelihat persis sampel hari ini dikasihkan, nanti malam udah bisa dilihat tuh hasilnya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.